Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sangat pantas pada hari ini kita memperbanyak takbir dan tahmid serta tahlil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufiknya, rahmatnya, karunianya, sehingga kita bisa melewati hari-hari yang mulia yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hari yang paling mulia sepanjang tahun, di mana amal saleh di dalamnya melebihi amal-amal saleh di hari-hari yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna a'zam wa ahabbu 'indallah min hadhihi al-ashr." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang amal saleh di dalamnya jauh lebih mulia, jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal saleh yang dikerjakan di awal 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena taufiknya semata kita bisa melalui hari-hari itu. Pantas bagi kita untuk memperbanyak takbir, karena dengan taufiknya semata kita bisa melalui satu hari yang paling mulia, yang membuat syaitan geram dan terhina, yaitu hari Arafah. Suatu hari di mana syaitan kondisinya sangat mengenaskan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ru'iya syaitanu yawman aghyad ma ru'iya syaitanu yawman asgharu wala ahqaru wala adharu wala aghyadu minhu min yaumi Arafah." Tidak pernah syaitan itu kelihatan sekecil itu, sehina itu, tapi segeram itu dibandingkan hinanya dia, kegeraman dia terhadap kejadian di hari Arafah. Wa dzalika lima yara min tanazzulir rahmat. Hal itu karena syaitan menyaksikan betapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya yang sangat banyak pada hari Arafat, dan wa tajawuzillahi anidz-dzunubil 'izam, dan syaitan menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampunkan para hambanya dari dosa-dosa yang sangat agung. Kita ketika melalui hari Arafat dan mengisinya dengan ketaatan, maka seakan-akan kita terlahir di dunia ini dengan sebuah akte kelahiran yang baru, yang dibersihkan kita ini dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, entah itu setahun yang lalu ataupun setahun yang akan datang. Pantas bagi kita bertakbir melalui hari-hari yang mulia tersebut. Pantas bagi kita bertakbir karena kita bisa melalui dan menemui hari ini, hari yang paling mulia, yaitu Yamun Nahar, kemudian Yaumul Qar, hari tanggal 10, kemudian setelah itu hari tanggal 11. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Pantas kita bertakbir
bersyukur, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berkenan mengutus dua sosok agung yang menjadi suri tauladan, contoh ketundukan, contoh ketaatan, contoh bersegera dalam kebaikan, Nabiullah Ibrahim dan putranya Nabi Ismail, yang keduanya berdiri dengan tunduk kepada Allah, diperintah langsung menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan dengan sebuah perintah yang sangat berat, yaitu menyembelih putranya yang tersayang, Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, dia mengatakan kepada putranya, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka, fanzur madza tara." Wahai anakku yang tersayang, aku melihat dalam mimpi. Dan ingat, mimpi Nabi adalah wahyu. Mimpi Nabi adalah wahyu. Kata Nabiullah Ibrahim sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai putraku yang kusayangi, aku melihat bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara." Apa pendapatmu wahai putraku? Kata Ismail alaihi salatu wassalam, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai bapakku, kalau memang demikian perintah Allah kepadamu, kerjakan tanpa ragu-ragu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kau insyaallah akan dapatkan diriku orang-orang yang sabar. Dua sosok yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala itu digambarkan oleh Allah, keduanya sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang satu sudah diletakkan, dibaringkan di atas pelipisnya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan sebuah kambing yang sangat besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sungguh sangat mulia dua sosok ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya di dalam Al-Qur'an untuk pelajaran sampai akhir zaman tentang ketundukan seorang muslim, tentang bagaimana mengagungkan syiar-syiar agama Allah, bagaimana seorang muslim diajarkan menjalankan perintah Allah segera dan meninggalkan larangan Allah segera. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Banyak sekali larangan-larangan yang kita ketahui. Banyak pula perintah-perintah agama yang kita ketahui. Dan kita pada hari ini bertakbir, entah itu di jalan-jalan, entah itu di pasar, entah itu di mal, entah itu di tempat pekerjaan. Kita bertakbir mengagungkan Allah dengan lisan kita, tapi kita diuji oleh Allah. Apakah hati kita mengagungkan Allah, mengagungkan perintah Allah, mengagungkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Apakah jawarih kita, anggota tubuh kita juga tunduk kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu perintah yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Perintah pertama kali yang ada di dalam Al-Qur'an, dan melarang satu larangan pertama kali yang ada di dalam Al-Qur'an. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai umat manusia, beribadalah engkau semata-mata hanya kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi yang berhak untuk diibadahi, yang kita pasrahkan ibadah kita kepadanya adalah Zat yang menciptakan kita, bukan yang lainnya, bukan zat yang kita ciptakan, bukan zat yang bikinan manusia, tapi zat yang menciptakan kita. Alladzi khalaqakum, dialah zat yang berhak untuk diibadahi, zat yang telah menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita, bahkan menciptakan apa yang kita ciptakan. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya zat yang berhak diibadahi adalah alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yaitu zat yang telah membentangkan bumi ini. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, dan telah meninggikan langit. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan zat yang telah menurunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dan menumbuhkan dengan air hujan
segala macam jenis rizki buat kalian. Fala taj'alu lillahi andada. Kalau kalian tahu bahwasanya Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, dan dialah yang menghamparkan bumi, dan dialah yang mengangkat langit, dan dialah yang menurunkan hujan, dan dialah yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, fala taj'alu lillahi andada. Tidak boleh kalian itu membuat tandingan bagi Allah. Tidak boleh. Jauhi kesyirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan tauhid dan melarang kita dari kesyirikan. Apakah kita mengagungkan perintah Allah ataukah tidak? Benarkah kita sudah mentauhidkan Allah? Benarkah kita ini sudah beribadah semata-mata kepada Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Adakah salat Id yang kita lakukan? Adakah sembelihan yang nanti kita lakukan benar-benar semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah takbir yang kita ucapkan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Benarkah kita sudah menjauhi kesyirikan, kita mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah kita masih mengagungkan ciptaan-ciptaan Allah yang tidak layak untuk diagungkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita salat wajib 5 waktu sehari semalam, 5 salawatin iffaradahunallahu ala ibadih. Ada salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya 5 kali sehari. Sudahkah kita mengagungkan perintah Allah bernama salat 5 waktu dengan hati kita, dengan fisik kita, dengan raga kita? Ataukah kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan salat? Sudahkah para bapak yang diseru untuk melakukan salat, terutama dilakukan dengan berjamaah, sudahkah kita melakukannya dengan berjamaah? Sudahkah kita agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk membayar zakat. Sudahkah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengisi hari ini dengan takbir, mengagungkan Allah, juga mengagungkan syariat zakat? Ataukah kita termasuk orang yang memiliki harta dan mencapai nisabnya, tapi kita enggan untuk menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak? Apakah kita masih termasuk orang-orang yang menahan zakat? Entah itu zakat kekayaan apabila mencapai nisab dan haul, ataukah zakat hasil pertanian di musim panennya apabila mencapai nisab? Sudahkah kita selaras ucapan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita hambanya kaum muslimin untuk berpuasa Ramadan. Sudahkah kita mengagungkan perintah Allah berupa puasa Ramadan? Apabila tiba nanti giliran bulan Ramadan, kita bergegas memenuhi panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai hambaku yang beriman, yang menengok hanya orang-orang yang beriman, yang tidak merasa punya nama iman nggak akan nengok. Maka tunduklah kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersegeralah sebelum halangan menanti Anda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitana ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian mengerjakan amal saleh sebelum datangnya ujian-ujian yang bisa menghalangi kesempatan kita untuk melakukan amal saleh. Sebelum datangnya fitnah, ujian-ujian kehidupan yang gelap gulita. Ujian pada harta kita, ujian pada keluarga kita, ujian pada akidah kita, ujian pada waktu luang kita. Bersegeralah untuk beramal soleh. Fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Bersegeralah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangannya.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimat, ibu-ibu, remaja putri, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah Anda wahai ibu-ibu semuanya dan kita semuanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Anda diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang sudah bersuami untuk taat kepada suami Anda dan tidak mengkufurinya, tidak mengingkari kebaikan mereka sedikit pun. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang sangat keras. Ra'aitu aktsara ahlin nari nisa. Aku melihat bahwasanya kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakfurnal ashir. Mereka itu suka mengkufuri, mengingkari kebaikan suami. Sudah pernah diantar belanja, tapi apa yang disampaikan? Suamiku nggak pernah mengantar aku. Sudah pernah diberi nafkah, sudah pernah merasakan kebahagiaan bersama suami, walaupun 1 detik, walaupun 2 detik, tapi apa kata dia? Dia ingkari, suamiku nggak pernah membahagiakanku. Ini adalah kata-kata calon penghuni neraka. Bertakwalah Anda kepada Allah, perbaiki rasa terima kasih Anda kepada suami Anda, karena sesungguhnya Anda tidak akan bisa mencapai derajat syukur kepada Allah sampai Anda pandai berterima kasih kepada suami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaskurullah man la yaskurun nas. Enggak akan ada seorang itu bisa berterima kasih kepada Allah sampai dia pandai berterima kasih kepada sesamanya, termasuk adalah suami Anda. Wahai muslimat, ibu-ibu, remaja putri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebani Anda dan juga kita semua untuk membina generasi kita, mentarbiah dan mendidik mereka. Sudah kita maksimal untuk mendidik mereka, atau justru kita sembarangan saja meletakkan anak-anak itu di tempat belajarnya tanpa mempedulikan keagamaan mereka, tanpa mempedulikan keyakinan mereka? Apakah kita betul-betul bisa turun tangan mendidik anak kita, ataukah anak kita ini kita serahkan pendidikannya kepada gadget? Setiap nangis disodori gadget, setiap duduk santai pegang gadget, dibonceng pegang gadget, turun ke rumah makan pegang gadget, kumpul sama temannya pegang gadget. Bertakwalah kepada Allah, Anda akan ditanya, kita akan ditanya, para orang tua. Hati-hati anak-anak Anda, wallahi akan ditanya. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan, dan anak adalah kenikmatan. Akan ditanya bagaimana kita mendidik anak kita. Apakah kita didik mereka dengan gadget, dengan televisi, kita biarkan, kita umbar, sementara anak kalau ngaji kita khawatir akan jadi teroris. Jangan terlalu ngaji, terlalu rajin, kau akan jadi teroris. Tanda-tanda teroris sudah muncul dalam jenggotmu. Seakan-akan jenggot adalah identik dengan teroris, seakan-akan jilbab adalah identik dengan teroris. Sementara kalau anak bermain dengan gadget, dia biarkan ke dunia manapun, tidak peduli. Ittaqillah, takwalah kepada Allah. Anda akan ditanya, kenapa kita takut anak ngaji, sementara anak pegang gadget tidak pernah takut, pegang HP? Kenapa anak duduk di majelis taklim ditakuti, kalau memang majelis taklim yang benar? Tapi kenapa anak tidak ditakuti ketika duduk di depan televisi? Hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimat, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Anda untuk berhijab. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Anda untuk berhijab. Tidak yang ibu-ibu, tidak yang pemuda, tidak yang pemudi, yang cantik ataupun yang tidak cantik, Allah perintahkan untuk berhijab. Sudahkah kita agungkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita masih sayang dengan sebagian kecantikan kita sehingga kita akan tampakkan kepada orang lain? Tutuplah aurat Anda. Insyaallah Allah akan ganti dengan yang lebih baik yang telah Anda tutup kelak pada hari kiamat. Allah akan beri kebaikan yang luar biasa pada Anda. Tutup aurat Anda. Ajari anak-anak Anda untuk menutup aurat. Nunggu kapan? Menunggu rambut kita rontok di dalam pekuburan? Tidak mungkin bisa. Menunggu gigi kita tanggal menjadi wanita tua yang mungkin ompong?
bukan saatnya. Falnattaqillah, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki diri kita, kita perbaiki keluarga kita, dan kita perbaiki masyarakat kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan permintaan kita. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi taufiknya, untuk diberi kemudahan dalam mengagungkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakannya dan meninggalkan segala larangan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah salawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran dan jangan tertutup ya Allah, dan berilah kami kesempatan dan rizki dan taufik untuk dapat mengikuti kebenaran ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa kebatilan itu adalah batil, kesalahan itu adalah salah ya Allah, dan berilah kami taufik, kemudahan, karunia untuk menjauhi kesalahan tersebut. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian salat telah kita lalui. Bagi para jamaah sekalian, apabila ingin meninggalkan tempat